Selanjutnya ya, perkuatan. Ini contoh untuk meningkatkan kekuatan geser. Vn sama dengan Vj, itu adalah kekuatan geser yang disumbangkan oleh beton, plus Vs kekuatan geser yang diperoleh dari tulangan geser, plus Vf ya. Nah, Vf-nya ini adalah V perkuatan. Ya, gitu. Jadi, V perkuatan itu kekurangan yang harus diberikan terhadap perkuatannya. Kemudian untuk perkuatan terhadap gaya aksial ini juga sama ya. PU per Pi itu menjadi kekuatan aksial target ya. Ini minimal sama dengan Pn dari existing plus Pn perkuatan ya. Selanjutnya metode perkuatan. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Nah, kalau kita menggunakan GFRP ya, RP entah itu glass atau karbon atau aramid ya. Ngajar. Nah, kita lihat yang ada di gambar bisa sih coret-coret yang ada gambar baja, kemudian ada tulangan-tulangannya, itu menggunakan steel plate bonding istilahnya gitu. Jadi menggunakan tulangan baja, terus menggunakan profil baja juga ya. Kalau menggunakan steel plate bonding, bisa jadi tidak perlu lagi kita berikan tambahan dimensi ya. Jadi untuk steel plate bonding itu biasanya kalau si ownernya itu pengen dimensi penampangnya tidak bertambah ya, agar luasan dari ruangannya itu bisa dipertahankan ya, luasannya tetap, sehingga tidak mengurangi luasan existing itu. Jadi pemilihan perkuatan itu juga mempengaruhi, bisa mempengaruhi ini mempengaruhi jadi si ownernya itu pengennya seperti apa, terus ruangannya itu pengennya bagaimana, apakah boleh mengurangi space dari ruangan. Nah, itu mempengaruhi metode perkuatan ya. Kalau kita nggak pengen ada tambahan dimensi penampang, maka kita bisa menggunakan yang pertama bisa steel plate bonding, kemudian yang kedua FRP ya, FRP wrap misalnya, atau FRP strip. Nah, kalau pakai concrete jacketing berarti ada penambahan dimensi. Nah, itu biasanya yang tidak disenangi oleh si ownernya. Itu ruangan. Oke. Kemudian
kita masuk ke metode perkuatan ya. Ini contohnya ya, ketika kita memilih metode yang kita gunakan, itu kita harus kita bisa lakukan kayak apa ya, cek ya, kekuatan, maksudnya gini, kelebihan dan kekurangan dari metode yang kita gunakan, misalnya kayak concrete jacketing, ya, terus yang lainnya. Nah, ini juga mempengaruhi nanti ya, kayak waktu pengerjaan, terus apakah bangunan existing itu akan berhenti, apa namanya, boleh akan terus beroperasi selama perkuatan atau bagaimana. Nah, itu mempengaruhi metode ya. Jadi Anda bisa list ya metode-metode yang ingin Anda gunakan itu apa saja, kemudian kelebihan dan kekurangannya bagaimana gitu ya. Terus ini adalah tahapan yang perlu dilakukan dalam perkuatan. Misalnya, yang pertama pengamatan secara visual ya terhadap komponen yang terindikasi harus ada perkuatan. Terus yang kedua, kita lakukan investigasi bangunan struktur existing ya, mutu materialnya seperti apa ya. Kita perlu lakukan pengujian material ya, kondisi existingnya. Sehingga ketika kita melakukan analisis struktur existing, kita sudah menggunakan data material existing. Terus terus kita analisis struktur ya. Ketemulah PU-MU sesuai dengan material yang existing. Terus setelah kita tahu bahwa ini kurangnya apa? Apakah gaya dalam PU, MU, atau VU? Terus lakukan analisis kekuatan komponennya. Kurangnya berapa? Harus ditambah seperti apa? Setelah dilakukan, ya, kita bandingkan, ya. Kita bandingkan PU terhadap PPN-nya bagaimana. Terus setelah kita tahu ya mapping semua, nah lalu dilakukan, ketemulah titik yang harus perkuatan itu di bagian mana. Nah setelah itu baru kita pilih metode menyesuaikan kondisi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya mau break sebentar ya. Oke, saya break 10 menit ya. Nanti saya akan lanjut lagi ya untuk materi berikutnya. Jadi sekarang perkuatan, setelah ini kita masuk ke materi SLF ya.